Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku masak sambal goreng ikan panggang ya, ikan panggang atau yang biasanya tuh kita sebut ikan asap begitu ya. Dan bagaimana cara masaknya? Cek di sini. Nah, teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan wadah. Ini wadah untuk menampung kotoran ikan panggangnya ya. Di sini namanya dengan ikan panggang ya. Di kampungku namanya ya terkenalnya dengan ikan panggang. Kalau di Jakarta namanya ikan asap ya. Ini tuh entah dari jenis ikan apa ya. Pokoknya yang pasti seperti ini, gemuk-gemuk gitu ya. Ini tuh aku beli ya di pasar Pesing ya, harganya tuh satu kepingnya ini 5.000 rupiah gitu ya teman-teman. Nah ini bisa ditawar-tawar begitu ya, bisa ditawar ya. Pokoknya di Pesing tuh harganya waktu itu katanya 6.000, tapi boleh ditawar dengan harga 5.000 begitu. Nah ini dia hasilnya. Sekarang aku mau bersihkan ini dari ya yang namanya kotorannya, seperti kayak tulang, kayak dalemannya kan belum dibuang ya, masih utuh. Karena kalau dibuang duluan nanti kan ikannya jadi kempes dan rusak, maka mereka mengasapnya dengan masih utuh begitu ya. Cuma hanya dicuci dan diberi garam mungkin ya. Pokoknya dalam keadaan masih utuh, dan dalam-dalamnya tuh belum dibersihkan. Yuk mari sekarang aku akan bersihkan dulu. Nah, singkat cerita sudah bersih deh teman-teman. Nggak usah ditunjukkan bagaimana cara membersihkannya. Intinya semua duri dan kotorannya dibuang, hanya tinggal dagingnya saja. Nah teman-teman, sekarang ya ikannya sudah aku pindahkan di piring supaya nanti akan lebih mudah untuk menuang ke kuali ya. Nah sudah ada bahan seperti jahe, bawang merah, kemudian saus tiram dan juga cabai halus. Nah teman-teman, sekarang aku akan sebutkan rincian bahannya. Di sini aku sudah punya 4 ekor ikan panggang yang sudah dibersihkan dari tulang-tulangnya gitu. Lalu 20 gram jahe yang sudah diiris seperti ini, seperti korek api gitu, kecil-kecil gitu. 25 gram bawang merah iris, 1 sendok makan saus tiram, 50 gram cabai merah halus, minyak goreng secukupnya. Yuk sekarang kita mulai nyalakan api. Lalu tunggu minyak sampai panas. Sudah panas, masukkan ikan ya ke dalam kuali ya untuk kita goreng sampai kering begitu. Nah teman-teman, karena ini tuh meledak-ledak ya ikannya, jadi aku tutup deh dengan menggunakan tutupan. Mengerikan kalau tidak ditutup. Nah sudah, kita bukakan tutupnya, aduk-aduk bentaran, menunggu sampai kekeringan yang kita ya inginkan, mau sekering apa begitu ya. Sekarang aku sudah, ini warnanya sudah agak kecoklat-coklatan gitu ya, sudah kering. Kemudian aku pinggirkan supaya tuh minyaknya turun begitu teman-teman. Kalau tidak kan nanti minyaknya akan terserap oleh ikan jadi berminyak deh gitu ya. Nah sekarang aku sisihkan di pinggir nih, kan agak licin jadi turun terus begitu ya. Nah sekarang aku sendokan aku sendokin aja minyaknya ya, untuk diwadahin, pokoknya dimasukkan ke dalam wadah gitu supaya tuh ikannya tidak merosot-merosot karena ini minyaknya agak berlebih gitu ya. Aku saring minyaknya untuk masak berikutnya ya, supaya tuh minyaknya kering begitu teman-teman. Nah sisakan minyak secukupnya teman untuk menumis bawang dan juga cabai gitu ya. Yuk sekarang kita mulai tumis ya, masukkan ya bawang merah yang sudah diiriskan dan juga jahe. Nah sekarang nih sudah bawang merah dan jahe sudah masuk ya, kita kongsreng-kongsreng deh sampai ini tuh bawangnya kecoklat-coklatan gitu. Nah seperti ini kira-kira teman-teman ya. Lanjut masukkan cabai halusnya ke dalam begitu. Lalu kita tumis-tumis sampai tuh matang cabenya gitu. Lalu masukkan saus tiram. Nah jangan lupa dibersih-bersihkan sendoknya karena masih menempel sausnya ya. Aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Aduk-aduk sampai dengan aromanya tuh harum dan kira-kira cukup matang dan tidak mentah begitu aromanya. Ini masih ada sisa-sisa jadi aku bersih-bersihkan gitu. Lanjut ya, kita aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata dan aromanya harum. Pokoknya cukup matang lah ya, tidak beraroma mentah gitu. Lanjut
Ya turunkan deh ikan panggang yang sudah digoreng. Ini tuh ya aduk-aduk begitu sampai ini semua bumbu merata. Jika kamu suka penyedap, boleh campur penyedap begitu ya. Entah itu kaldu bubuk atau kaldu jamur, terserah kamu ya sukanya bumbu macam apa. Ya, di sini aku tidak menggunakan semua itu karena ikannya sudah asin, kemudian saus tiramnya sudah cukup asin. Jadi tidak aku tidak perlu menambahkan bahan asin-asin yang lainnya lagi. Cukup seperti ini sudah rasanya mantap begitu teman-teman. Nah sekarang nih sudah selesai ya aku menumis sudah selesai mengaduk-aduk menumis begitu. Sekarang aku akan tempatkan di piring. Nah sekarang nih aku sendok ya. Ya aku sudah menyiapkan piring. Nah masukkan deh di atas piring. Masukkan, taruh di atas piring gitu maksudnya, ya kan. Biasalah seperti sebelumnya piringku tuh aku tuh lebih suka warna piring putih biar ya makanannya kelihatan gitu, kontras gitu antara putih dan warna lain begitu ya. Jadi aku tidak ganti-ganti piring ya, takut nanti ya macam-macam piring ya. Nah ini dia hasilnya sudah selesai ya. Sekarang aku mau yang bekas kualinya ini akan aku campurkan dengan nasi. Nah ya suka-suka deh mau berapa banyak nasinya ya. Lalu sudah selesai kan menaruh nasi, kita kosrak-kasrek ya, bekas-bekasnya itu sayang loh teman-teman ya kalau enggak gitu. Biasa kalau di kampung kayak gini kan, kalau habis selesai masak di kayak giniin, lalu kita cetak nih. Aku mau taruh di atas mangkok gitu. Nah di dalam mangkok yang sudah diisi minyak. Di sini aku menggunakannya minyak wijen ya teman-teman, soalnya supaya tuh nggak lengket gitu kan di mangkoknya kalau kita cetak. Kalau enggak kan nanti lengket begitu. Nah kita tumplek di atas piring yang ada seladanya gitu, jadi warnanya jadi kontras kan ya, ada hijau. Lalu apa ini nasinya, nasi buluk nasinya berwarna buluk karena bumbunya yang bumbu ikan panggangnya tuh warnanya buluk. Nah masukkan, lalu aku sendokin dengan ya ikannya lah ya pastinya. Ini tuh rasanya pedas ya, jika kamu suka gula boleh tambah gula, jika suka penyedap bolehlah tambah penyedap. Pokoknya dinyaman-nyamankan saja bumbu kamu ya. Nah aku taruh deh secukupnya ya, karena ini aku mau makan gitu kan ya. Ya seperti ini ya sajian ya untuk kali ini begitu ya teman-teman. Sudah deh ya, ini tuh dimakan dengan seperti ini tuh sudah cukup enak, tidak perlu menggunakan sambal lagi karena sudah pedas. Jika kamu mau ya pakai menggunakan cabai rawit bulat-bulat ya, atau yang cabai halusnya diganti dengan cabai rawit pun lebih oke begitu ya. Selesai deh seperti ini ya teman-teman. Tuh hasilnya seperti kayak di restoran gitu ya. Nggak ada deh restoran makannya ikan panggang kayak gini ya. Nah ini pokoknya ini dia penampakannya ya, dengan nasi buluk panggang dengan nasi buluk panggang di kampungku namanya panggang, nggak pakai ikan gitu, panggang aja begitu namanya. Jadi aku kebiasaan menyebut istilah kampung panggang begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang aku mau mencoba ya, atau icip-icip. Ayo mari icip-icip. Bismillah. Rasanya bau asap. Kata orang kampungku bilang bau asap itu artinya dalam bahasa Jawa bau asap gitu mambu sangit pastinya ya kan, digarang atau diasap begitu ya, jadinya bau sangit atau bau asap gitu ya. Namanya juga ikan asap atau ikan panggang, di kampungku menyebutnya biasanya ikan panggang gitu nih, seperti ini. Pokoknya nikmat. Bismillah. Nah teman-teman ini kalau sudah seperti ini ya, nggak perlu pakai sambal lagi kan ya, karena sudah pedes begitu. Pokoknya nikmat banget dah. Nah sekarang aku mau lagi. Pokoknya sampai habis deh ini ya makanannya. Sayang kan kalau sisa-sisa gitu. Sedikit cerita teman-teman, ini tuh kalau di kampungku ya makanan yang paling istimewa atau lauk yang paling istimewa ya. Nah teman-teman ya, apalagi seladanya ya, ini tuh selada keriting. Sebelumnya aku sudah cuci, kemudian dibilas dengan air minum begitu untuk menjaga supaya tuh ya tidak ada bakteri atau kuman begitu ya. Rasanya nikmat. Aku tuh lap itu kayak lahap begitu makannya ya. Pokoknya ini
cocok banget gitu ya dicampur dengan selada kayak gini yang mentah-mentah gitu, apalagi kalau ada timunnya. Pokoknya selada romen ataupun keriting atau apalah ya, pokoknya kesukaan kamu. Kadang pakai buncis mentah pun enak banget teman-teman ya. Jadi nggak perlu pakai selada kayak gini, kalau di rumah nggak ada kan susah ya. Jadi menggunakan buncis ataupun sawi mentah begitu. Pokoknya yang penting makan sayur mentah tuh harus dibilas dulu dengan air minum gitu teman-teman ya, supaya menjaga kebersihan begitu ya. Ini tuh mantul banget teman-teman. Enak, enak nasinya dan juga beraroma asap. Bagi kamu-kamu yang belum pernah coba makan ikan asap yang dimasak seperti ini, cobalah ya. Ini tuh aku memasaknya tidak usah kepake bumbu yang neko-neko, cukup bumbu alami saja ya. Tapi tadi aku memakai saus tiram ya sebagai penyedap gitu ya. Jadi tanpa harus diberi penyedap-penyedap gitu, hanya dengan saus tiram begitu itu pun sudah cukup enak begitu ya teman-teman. Sedap, mantap. Dan selamat mencoba teman-teman semua. Terima kasih untuk yang sudah like, sudah subscribe semuanya. Sekian, wassalamualaikum, dadah. Aku lanjut makan.